Selamat datang kembali di The Deep Dive. Nah, buat Anda yang mungkin punya ketertarikan khusus pada Muhammadiyah, atau mungkin cuma penasaran aja soal salah satu organisasi Islam terbesar di dunia ini, wah Anda sudah ada di tempat yang pas sekali. Hari ini kita akan coba telusuri denyut nadinya gerakan ini, gimana sih spirit pendirinya KH Ahmad Dahlan. Itu kok bisa terus hidup dan bertransformasi? Betul. Dan sumber kita kali ini menarik banget. Kita akan bedah pemikiran-pemikiran dari buku Muhammadiyah. Ahmad Dahlan menemukan kembali otentisitas gerakan. Yang bikin istimewa, buku ini tuh bukan sekedar buku sejarah biasa gitu. Ini lebih kayak, apa ya, peta pergulatan ide. Benar sekali. Jadi misi kita bukan buat nostalgia ya. Kita pengen gali lebih dalam gimana sebuah gagasan yang umurnya udah lebih dari seabad. Soal peduli sama kaum papa, kok bisa berevolusi jadi perjuangan yang, wah, sengit di Mahkamah Konstitusi. Ini perjalanan sebuah ide kan? Perjalanan dari yang namanya teologi Al-Ma'un, yang sangat membumi, sampai jadi sebuah gerakan pencerahan yang berani banget ambil sikap di isu-isu kebangsaan yang paling krusial. Jadi ini potret organisasi yang terus bergerak, gelisah, cari relevansi. Dan kita akan lihat semuanya, termasuk kritik-kritik tajam dari dalam. Oke, mari kita mulai dari akarnya deh. Semua yang kenal Muhammadiyah pasti tahu nama KH Ahmad Dahlan. Tapi sumber kita ini menyorot satu hal yang kadang cuma jadi catatan kaki, yaitu obsesi beliau sama satu surat pendek di Al-Quran, surah Al-Ma'un. Katanya kan beliau ngajarin surat ini diulang-ulang terus, sampai santrinya bosen. Apa sih sebetulnya yang Kiai Dahlan lihat di surat itu? Nah, ini dia, jantungnya gerakan Muhammadiyah. Dalam sumber kita, ini disebut sebagai teologi Al-Ma'un atau teologi kaum duafa. Kiai Dahlan itu melihat ada bahaya besar di zamannya. Banyak orang Islam yang ibadah ritualnya rajin banget. Sholatnya kenceng, puasanya nggak pernah bolong. Tapi, di saat yang sama, mereka tuh cuek sama tetangga yang kelaparan atau anak yatim yang terlantar. Nah, bagi Kiai Dahlan, itu bukan iman. Itu persis seperti kata surat Al-Ma'un, adalah pendusta agama. Oh, jadi ini semacam bukti keimanan gitu ya. Iman itu bukan cuma perasaan di hati atau ucapan di lisan, tapi harus ada wujud nyatanya dalam aksi sosial, begitu? Tepat sekali. Iman tanpa amal sosial itu kosong. Ibaratnya pohon tanpa buah. Makanya surat itu diulang-ulang. Bukan biar hafal teksnya, tapi biar ruhnya meresap dan jadi tindakan. Nah, ini melahirkan falsafah beliau yang terkenal itu. Sedikit bicara, banyak bekerja. Dari sini, lahirlah 3 pilar amal usaha yang jadi tulang punggung Muhammadiyah sampai sekarang. Tiga pilar yang kita kenal itu, pendidikan, kesehatan, sama santunan sosial. Coba kita bedah sedikit deh. Apa sih yang revolusioner dari ketiganya waktu itu? Sangat revolusioner. Coba deh kita bayangkan konteksnya awal abad ke-20. Pilar pertama, pendidikan. Waktu itu kan sistem pendidikan umat Islam ya, umumnya pesantren tradisional. Kiai Dahlan datang dengan ide sekolah modern. Ada bangku, meja, papan tulis. Kurikulumnya itu campuran ilmu agama sama ilmu umum, kayak berhitung, geografi. Ini terobosan banget. Tujuannya bukan cuma nyetak ulama, tapi muslim terpelajar yang modern. Oke, oke. Lalu pilar kedua, kesehatan. Ini juga pasti lompatan besar ya pada masanya. Tentu, mendirikan rumah sakit, klinik, rumah bersalin dengan standar medis modern. Dulu namanya PKO, Penolong Kesengsaraan Umum. Ini cara nerjemahin Al-Ma'un secara harfiah banget. Menolong orang sakit yang menderita, nggak peduli latar belakangnya apa. Dan pilar ketiga, santunan sosial. Ini yang paling langsung. Mendirikan panti asuhan dan panti jompo. Ini kan, institusionalisasi dari kepedulian yang diperintahkan Al-Ma'un. Dan kalau ditarik benang merahnya nih, sumber kita menyebut tiga pilar ini berdiri di atas satu fondasi ideologis yang kuat banget, yaitu tauhid sosial. Istilah ini menarik, biasanya kan kita paham tauhid itu hubungan vertikal kita sama Tuhan. Kenapa ini jadi sosial? Nah, karena dalam pemikiran Kiai Dahlan, tauhid yang sejati itu harus punya dampak horizontal. Mengesahkan Allah atau tauhidullah itu artinya kita juga harus menolak adanya Tuhan-Tuhan lain di bumi. Tuhan-Tuhan lain, maksudnya gimana tuh? Maksudnya adalah segala hal yang menindas dan merendahkan martabat manusia.
Kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, eksploitasi, itu semua Tuhan lain. Jadi waktu seorang Muhammadiyah mendirikan sekolah untuk melawan kebodohan atau rumah sakit untuk melawan penyakit, pada hakikatnya dia sedang mempraktikkan tauhid. Menegakkan keadilan sosial adalah perwujudan iman. Inilah mesin ideologisnya yang terus gerak sampai sekarang. Nah, mesin ideologis yang sama ini kan pasti perlu beradaptasi. Saya jadi penasaran, gimana mesin tauhid sosial ini dipakai buat berjuang di era yang beda banget? Contohnya konsep jihad. Ini kan kata yang berat banget dan sering salah dipahami sekarang. Gimana Muhammadiyah memaknainya? Bagi Muhammadiyah, jihad itu bukan perang fisik atau qital. Jihad itu dimaknai lebih luas sebagai badlul juhdi. Artinya, mengerahkan segala daya dan upaya secara sungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah konkret di masyarakat. Jadi, mendirikan universitas buat memerangi keterbelakangan itu jihad. Membangun sistem ekonomi umat buat lawan kemiskinan itu jihad. Memberantas korupsi juga jihad. Gitu ya? Persis. Ini kontras sekali dengan pandangan kelompok katakanlah salafi jihadis yang seringkali menyempitkan makna jihad cuma sebatas perang fisik, bahkan bisa ofensif. Muhammadiyah itu dari awal sadar memilih jalur perjuangan yang beda, jalur kultural dan pendidikan. Bukan berarti anti perjuangan fisik loh. Waktu revolusi kemerdekaan, banyak juga warga Muhammadiyah yang angkat senjata di laskar kayak Hizbullah dan Sabilillah. Tapi sebagai organisasi, sebagai lembaga, Muhammadiyah konsisten di jalur dakwah pencerahan. Tapi jujur aja nih, kalau kita dengar kata jihad di media, yang kebayangkan kekerasan. Bukankah pemaknaan seperti ini bisa dianggap sebagai upaya melunakkan ajaran? Mungkin ada yang bakal bilang Muhammadiyah ini lagi cari aman aja biar citranya kelihatan moderat? Pertanyaan bagus. Tapi sumber kita melihatnya bukan sebagai pelunakan. Justru ini pengembalian makna jihad ke esensinya yang lebih luas dan otentik. Perang itu kan hanya salah satu bentuk jihad yang terikat syarat dan konteksnya ketat banget. Sementara jihad melawan kebodohan dan kemiskinan itu berlaku setiap saat, di mana saja. Jadi ini bukan cari aman, tapi memilih medan perjuangan yang paling strategis dan relevan dengan tantangan zaman. Oke, jadi jihadnya pindah arena. Dari yang tadinya di ruang kelas dan klinik, sekarang arenanya meluas. Dan disinilah muncul istilah yang modern banget dari sumber kita. Jihad konstitusi. Lompatannya jauh sekali nih dari menolong orang miskin di pinggir jalan ke ruang sidang Mahkamah Konstitusi. Maksudnya apa ini? Ini adalah evolusi jihad di era negara bangsa yang demokratis. Jihad konstitusi itu bentuk dakwah amar ma'ruf nahi mungkar di tingkat negara. Kemungkaran di sini bukan lagi kemungkaran individu, tapi kemungkaran struktural. Bentuknya undang-undang yang nggak adil dan merugikan rakyat banyak. Caranya bukan dengan demo anarkis, tapi pakai jalur hukum yang sah, uji materi atau judicial review di Mahkamah Konstitusi. Oke, saya paham metodenya. Tapi bukankah ini langkah yang sangat politis dan legalistik? Apa ini tidak berisiko menjauhkan Muhammadiyah dari akarnya sebagai gerakan sosial keagamaan di akar rumput? Justru sebaliknya, menurut argumen di sumber kita, ini adalah cara melindungi akar rumput dalam skala makro. Kita ambil contoh konkret ya. Sumber ini menyebut gugatan Muhammadiyah terhadap UU Nomor 7 2004 tentang sumber daya air. Masalahnya apa dengan UU itu? Intinya, UU itu membuka pintu lebar-lebar buat swastanisasi dan komersialisasi air. Air yang seharusnya hak publik bisa dikuasai korporasi besar. Wah, artinya petani kecil bisa kehilangan akses ke sumber air atau masyarakat harus bayar mahal buat air bersih karena pengelolaannya diserahkan ke mekanisme pasar. Gitu kan? Tepat. Nah, bagi Muhammadiyah, ini bertentangan langsung sama jiwa pasal 33 UUD 1945 yang bilang kalau bumi dan air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi, gugatan ke MK itu adalah jihad untuk memastikan amanat konstitusi ditegakkan, biar sumber daya alam nggak jatuh ke segelintir pihak dan rakyat kecil terlindungi. Hal yang sama juga dilakukan pada UU Minyak dan Gas. Ini perwujudan teologi Al-Ma'un di tingkat kebijakan negara. Mendengar itu, kesannya Muhammadiyah ini kayak pahlawan tanpa celah yang membela rakyat ya. Tapi yang saya suka dari sumber kita, dia nggak ragu buat lihat ke dalam. Dan menyuarakan otokritik yang cukup pedih. Ada sisi lain dari kemegahan amal usaha Muhammadiyah ini ya? Betul.
Dan ini bagian yang penting banget. Ada semacam ironi yang disorot. Kritik pertama adalah risiko elitisme. Ada kekhawatiran besar bahwa banyak amal usaha yang tadinya dibangun dengan spirit al-maun untuk menolong kaum miskin atau mustad'afin, kini justru jadi institusi premium yang sulit dijangkau sama mereka. Sekolah-sekolah unggulan biayanya mahal. Rumah sakit modern, fasilitasnya canggih, tapi tarifnya juga tinggi. Ini paradoks yang luar biasa. Gimana bisa sebuah gerakan yang lahir dari semangat menolong si miskin, malah melahirkan institusi yang mungkin menolak si miskin? Apakah ini efek samping yang tak terhindarkan dari tuntutan profesionalisme dan kualitas? Nah, itulah dilema yang diangkat. Di satu sisi, ada tuntutan untuk kasih layanan terbaik, yang tentu butuh biaya besar. Di sisi lain, ada spirit awal yang nggak boleh hilang. Sumber ini mengutip kekhawatiran bahwa institusi-institusi ini bisa terjebak jadi kapitalisme ansih, lebih fokus ke profit daripada pelayanan, jadi ruh al-ma'unnya terkikis. Kritik kedua yang diangkat itu soal fokus pada amal usaha. Energi organisasi itu begitu tersedot untuk mengelola ribuan sekolah universitas, rumah sakit, sampai-sampai pembinaan keagamaan yang mendalam buat warganya sendiri kadang terabaikan. Jadi di satu sisi mesin organisasinya makin besar dan profesional, tapi di sisi lain ada resiko ruhnya sedikit aus dan koneksi dengan warganya sendiri merenggang. Ini tantangan besar ya. Lalu gimana Muhammadiyah bisa menjawab ini dan terus relevan, terutama buat generasi muda yang dunianya udah beda banget? Nah, sumber kita nawarin beberapa gagasan visioner yang cukup mengejutkan. Jawabannya bukan cuma soal program kerja yang lebih baik, tapi soal nemuin bahasa baru buat dakwah. Ide pertama yang diangkat adalah dakwah lewat sepak bola. Sepak bola? Saya kira jawabannya bakal soal aplikasi digital atau konten YouTube. Kenapa sepak bola? Logikanya menarik banget. Sepak bola hari ini kan bukan lagi sekedar olahraga. Udah jadi budaya baru, bahkan ada yang bilang agama baru dengan miliaran pengikut fanatik. Dia punya ritualnya sendiri, punya nabinya, yaitu pemain bintang, punya kitab sucinya, yaitu aturan main. Ini medium kultural yang kuat banget. Sama kayak Kiai Ahmad Dahlan dulu nggak ragu pakai biola, alat musik modern dan barat pada masanya, buat dialog sama anak muda. Jadi ini bukan soal mendirikan klub Muhammadiyah FC buat ikut liga, tapi lebih dalam dari itu ya? Jauh lebih dalam. Idenya itu masuk ke ekosistem sepak bola buat menanamkan nilai untuk memurnikan sepak bola dari penyakit TBC-nya. TBC? Taruhan, berkelahi, dan curang. Mengajarkan sportivitas, fair play, kerjasama tim. Itu semua kan nilai-nilai Islam yang bisa ditanamkan lewat bahasa yang dipahami dan dicintai jutaan orang. Ini dakwah kultural abad ke-21. Menarik sekali. Jadi menggunakan medium populer untuk menanamkan substansi. Nah, kalau soal teknologi digital yang tadi saya singgung, apa itu juga dibahas? Tentu saja. Gagasan kedua adalah mengaktualisasikan tauhid sosial di era media sosial. Ini bukan sekedar punya akun medsos buat posting kegiatan ya. Ini soal memanfaatkan kekuatan teknologi informasi dan komunikasi atau ICT buat aksi sosial yang lebih masif, khususnya dalam optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, ZIS. Dan data yang disajikan di sumber kita soal ini cukup mencengangkan kan? Sangat. Potensi ZIS di Indonesia itu diperkirakan mencapai 300 triliun per tahun. Tapi Anda tahu realisasinya berapa? Cuma sekitar 1,8 triliun. Wow! Ada jurang yang luar biasa besar. Kenapa? Mungkin karena masalah kepercayaan atau repotnya menyalurkan. Nah, teknologi digital bisa jadi jembatan. Dengan platform digital, pengelolaan ZIS bisa jadi sangat transparan, efisien, gampang diakses. Orang bisa donasi lewat ponsel, dan bisa lacak uangnya kemana. Bayangkan deh kalau potensi 300 triliun itu bisa dimaksimalkan. Itu bisa jadi instrumen pengentasan kemiskinan yang dahsyat, murni dari kekuatan masyarakat. Jadi, kalau kita rangkum nih ya, kita lihat sebuah busur narasi yang luar biasa. Dari spirit teologi Al-Ma'un yang sangat personal dan membumi, Muhammadiyah berevolusi, membawa spirit itu ke arena hukum negara lewat jihad konstitusi, dan sekarang cari cara-cara baru buat menerjemahkannya di era budaya populer dan digital. Dan semua itu, pada intinya, adalah manifestasi dari identitasnya sebagai gerakan pencerahan atau tanwir, sebuah gerakan yang esensinya membebaskan manusia dari belenggu kebodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan.
Ungkapan legendaris dari Kiai Dahlan, hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah, yang dulu ditujukan buat para saudagar kaya agar mendanai gerakan, sekarang nemu relevansi baru. Itu jadi panggilan buat semua warganya untuk menghidupkan spirit pencerahan itu, di bidang apapun mereka berada. Sebagai penutup, ada satu pemikiran yang mungkin bisa Anda bawa pulang. Sumber-sumber yang kita bahas hari ini menunjukkan bahwa inti dari gerakan KH Ahmad Dahlan adalah mengubah iman menjadi aksi nyata. Di tengah ribuan amal usaha yang megah dan perjuangan di tingkat tinggi, pertanyaan yang mungkin perlu kita semua ajukan pada diri sendiri adalah bagaimana setiap dari kita, dalam peran sekecil apapun, dapat menerjemahkan kembali teologi Al-Ma'un menjadi tindakan nyata di lingkungan sekitar kita sehari-hari.